warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep keberlanjutan. Tidak ada definisi yang disetujui secara universal dalam konsep berkelanjutan. Menurut Pezzi 1992, berkelanjutan didefinisikan sebagai utilitas yang tidak menurun dari perwakilan anggota masyarakat dalam ribuan tahun ke depan. Konsep ini memandang bahwa berkelanjutan dalam istilah adalah kendala perilaku ekonomi. Pendekatan keberlanjutan tidak secara eksplisit yang memperhatikan diri mereka sendiri atau harus berusaha untuk mencapai tujuan akhir. Dalam hal ini, berkelanjutan sangat berkaitan dengan pembangunan, yang dimana dapat didefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa makna pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari kelestarian lingkungan, yang dimana lingkungan yang lestari diharapkan mampu menopang kehidupan manusia. Konsep keberlanjutan sebenarnya sudah menjadi perhatian oleh para ahli. Namun, istilah keberlanjutan baru muncul sejak beberapa dekade yang lalu. Emil Salim mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan juga aspirasi manusia. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya sendiri ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antara generasi yang akan datang dan juga generasi masa kini. Di sini kami akan membahas 6 konsep keberlanjutan. Yang pertama, keadaan keberlanjutan adalah keadaan di mana utilitas atau konsumsi yang tidak berkurang melalui waktu. Suatu kondisi dapat dikatakan berkelanjutan apabila utilitas yang diperoleh masyarakat tidak menurun seiring waktu dan juga konsumsinya tidak berkurang sepanjang waktu. Seperti yang telah dijelaskan bahwa utilitas hanya bergantung pada konsumsi. Maka apabila utilitas tidak menurun dan juga konsumsinya tidak menurun, maka dapat dikatakan setara. Yang kedua, keadaan berkelanjutan adalah keadaan di mana sumber daya dikelola sedemikian mungkin untuk memelihara peluang produksi di masa mendatang. Yang ketiga, negara berkelanjutan adalah negara yang memiliki persediaan modal alam yang tidak berkurang sepanjang waktu, atau kondisi di mana sumber daya alam tidak menurun seiring waktu. Yang keempat, keadaan keberlanjutan adalah sebuah kondisi di mana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan hasil berkelanjutan dari produksi jasa sumber daya alam. Yang kelima, keadaan berkelanjutan adalah keadaan yang memenuhi kondisi minimum stabilitas dan ketahanan ekosistem terpenuhi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, pembangunan keberlanjutan sebagai pembangunan konsensus dan juga pengembangan kelembagaan. Berdasarkan konsep-konsep yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan keberlanjutan. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Yang pertama mengenai pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Orientasi dalam pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi dengan beberapa hal, yaitu meratanya distribusi sumber daya lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dapat dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Yang kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati dan budaya merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan
untuk masa kini dan masa yang akan datang, serta dapat mendorong perlakuan yang merata bagi setiap orang. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integrasi. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Dan yang keempat, pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakannya penilaian yang berbeda dengan asumsi normal pada prosedur discounting. Belanda adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi dan menerapkan sistem kebijakan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Selama 10 tahun hingga pada tahun 1985, Belanda mengalami peningkatan yang sangat pesat di bidang industri, sehingga menjadikan negara Belanda sebagai negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapitanya. Namun dengan dibalik keberhasilan perekonomian industri ini, lingkungan Belanda mengalami pencemaran yang sangat luar biasa yang diakibatkan oleh perindustrian, sehingganya pada tahun 1950 negara Belanda dinyatakan sebagai negara paling tercemar dan terburuk di dunia. Baru pada tahun 1990 pemerintah Belanda mengadopsi suatu program yaitu National Environmental Policy Plan yang disingkat dengan NEP, yaitu Rencana Kebijakan Lingkungan Nasional, di mana program ini memiliki 6 prinsip dasar. Yang pertama yaitu masalah lingkungan saling berhubungan dan tidak dapat ditangani secara efektif, dan yang kedua yaitu pengguna sumber daya lingkungan harus membayar setiap kerusakan yang diakibatkan olehnya, dan yang ketiga yaitu dasar pengendalian lingkungan adalah instrumen ekonomi, dan yang keempat yaitu kebijakan lingkungan harus dibuat sejauh mungkin, dan yang kelima yaitu tujuan utama jangka panjang dari pengendalian lingkungan ini adalah pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan yang keenam yaitu sasaran lingkungan menengah konsisten dengan sasaran jangka panjang. Dan sampai saat ini NEP memiliki dukungan yang sangat penuh dari seluruh penduduk Belanda, dan partisipasi keterlibatan para pebisnis sangat berperan penting di dalam mendukung berjalannya program NEP ini, yaitu dari segi pembiayaan.